nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala ya mukallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan surat Al-Adiyat ya. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasadna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu bil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kita lanjutkan ayat yang terakhir ya. Ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna itu sesungguhnya, taukid ya. Rabbahum, Tuhan mereka. Mereka itu kepada innal insana li rabbihi lakanud. Itu manusia yang ingkar. Ya, manusia yang ingkar, mereka yang tidak berterima kasih. Bihim ya, itu dikembalikan terhadap Tuhan mereka terhadap mereka. Jadi kedua-duanya itu satu, Tuhannya manusia, bihim itu terhadap manusia itu, yauma izil la khabir. Hari itu asal katanya yaum. Yauma izin itu hari di mana harinya kembalikan kepada afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Jadi hari yang dimaksud di situ adalah hari ketika mereka dibangkit dari kubur. Ya. Jadi kalau Tuhan itu Tuhannya manusia, terhadap manusia itu pada hari mereka dibangkitkan benar-benar khabir. Khabir itu sama dengan al-alim. Alim artinya mengetahui. Tapi nanti ada bedanya antara khabir dengan al-alim. Ya, kedua-duanya sama mengetahui artinya. Jadi inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Kita kan sudah cerita tentang manusia dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan, tidak bawa apa-apa kan? Ketika dibangkit dari kubur, tidak bawa ameh, tidak bawa perak, tidak bawa deposito, tidak bawa ATM, ya nak, jangankan itu lebih baju selendak. Ya kan? Semuanya tidak ada yang berpakaian. Ya kan? Alas kaki tidak ada tuh. Padahal padang mahsyar yang akan diarungi.
Sudah tuh dibongkar lo isi dadonya. Dipreteli cek-cek. Kau yang kufur, kau yang beriman, kau yang ikhlas, kau yang ria, ya kan? Kau yang cinta dunia, kau yang cinta kepada Allah, dibuka. Itu bahasanya kemarin wahusila ma fis sudur. Kini Allah katakan, sesungguhnya aku betul-betul mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, disinilah bentuknya mengetahui di sini teliti, Bu. Jadi Allah tuh maha teliti tuh. Detail masing-masingnya tuh. Nggak ada cek, bro. Ya kan? Kalau yang apalagi yang besar ya, yang apa? Biji zarah, ya kan? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, kan? Sekecil apapun itu pasti dibalas. Tidak ada satu yang terluput. Yang khawatir benar ibu-ibu. Beko kalau nyuruh-nyuruh wah ibadah, beko tidak tahu Allah, beko ustaz. Tidak perlu sabi-sabian. Pasti yang terlintas di hati saja Allah tahu. Ini yang dimaksud dengan khabir. Itu ada dua penekanan di situ. Satu inna, yang kedua lamnya. La khabir. Ya, la khabir. Khabir. Kalau al-alim, alim itu artinya mengetahui juga. Mengetahui secara mendetil lahir, batin, tersembunyi, ya kan, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak tampak, sama, Bu. Al-alim juga begitu, al-khabir juga begitu. Cuman bedanya kalau al-khabir itu langsung diberi balasan. Ya kan? Langsung dinilai, jadi keputusan sekali. Nah, itu bedanya antara al-alim dengan al-khabir. Makanya selalu itu dikaitkan dengan hari esok. Seperti umpamanya ada ayat mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, persiapkanlah bekalmu untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Hari besok itu di situ adalah hari akhirat. Jadi kalau al-alim, Allah tahu secara detail tapi belum dibalasi langsung. Tapi kalau sudah al-khabir, sudahlah dipreteli cie-cie, kemudian langsung diberikan balasan. Nah, itu bedanya. Kalau ada kata-kata al-khabir di dalam Al-Quran, Allah itu teliti dan diberi balasan langsung. Balasannya itu ada di dunia dan ada di akhirat. Jadi terutama sekali dalam ayat ini, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, itu khusus Allah menunjukkan maha teliti di padang mahsyar. Ketika manusia nanti ketika afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, setelah manusia itu dibangkit dari kubur, wa husila ma fis sudur, lalu dibongkar apa yang ada di dalam dadanya, isinya itulah dipreteli cie-cie. Jadi tidak ada yang bisa berbohong pada waktu itu. Ya ada catatannya sadonya. Ya kan, berlapis-lapis tuh Bu pasalnya gitu. Kalau gini kan pakai pasal berlapis. Malaikat sebagai saksi, Allah sendiri sebagai saksi, Nabi sebagai saksi, catatan amal awak lah dulu saksinya. Diri awak sendiri menjadi saksi. Abahnya berlapis, enggak lapis-lapis itu. Iya kan? Berlapis-lapis itu bahkan melak. Oh enggak ada mau caliak mata tu mengecek. Di Malay enggak waktu itu ambo mah keceknya kan. Enggak ada mau pergi ke situ dulu kecek kan. Kaki itu mana yang mengecek? Ya kan? Nanti ketika itu kan terkunci mulut. Ya, pada waktu itu terkunci, yang mengecek itu yang melaku itu sendiri.
maka itu semuanya jelas, nyata, jelas betul. Tidak ada yang bisa main-main. Kalau kini bisalah kong-kelingkong, Bu. Ya nak, mau dicari di KPK tuh nyuruh apa maunya bisalah kini. Ya nak, kalau besok mah bisa, kamu akan nyuruh. Ya kan? Karena dibongkar habis. Semua rahasia digenggam oleh Allah dan nanti dibuka. Amal baik dibuka, amal buruk dibuka juga. Jadi tidak ada ya seterusnya yang terluput di sisi Allah. Jangan nanti dikira kalau yang buruk-buruk itu dibuka. Awak ya bisa model itu, Bu. Nan elok perangai orang, lupa awak. Ibu yang buruk-buruk, lamo takana aja dah. Ya kan? Ambo ndak dendam dah Ustaz, cuma lamo takana itu. Nah lamo takana itu yang dendam, ya kan? Biasanya mana nak cok lupa, Bu? Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Kalau nilai elok cok lupa. Tiba-tiba keburukan orang, acok takana gitu ya. Semuanya itu dibongkar. Ya kan? Kenapa demikian? Karena kita lihat dalam surat At-Tahrim ya, surat yang 66. Qala nabba'anil alimul khabir. Jadi telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Kedua-duanya itu digabung. Satu al-alim, yang satu al-khabir. Barangnya pasal berlapis lah itu. Jadi kata Al-Muyassar, Allah mengenal hambanya, tidak ada yang samar. Sudah itu Allah balasi. Yang Allah ketahui itu Allah balasi. Ya kan? Kalau Al-Alim saja belum dibalasi. Jadi kalau begitu poin pentingnya sebenarnya Ibu, lihat dari atas. Manusia yang tidak berterima kasih, manusia yang ingkar tadi itu, ya kan, yang terlalu cinta kepada dunia, li hubbil khairi la syadid. Lalu Allah pertanyakan di situ, apa mereka tidak paham, tidak tahu kalau mereka akan dibangkit, atau mereka tidak ngerti kalau mereka itu akan dibongkar isi dada mereka. Sekarang ditambah lagi, sesungguhnya aku Tuhan mereka, ya kan, terhadap apa yang mereka lakukan itu amat teliti. Jadi kalau begitu tidak ada yang tersembunyi, kecuali semuanya dibongkar habis itu Ibu-ibu. Saja keinginan awak di dunia aku, ada nanti itu. Yang terasa awak di dunia kini, kegelisahan, keresahan, kecemasan. Sebenarnya taubat itu apa sebenarnya, Bu? Taubat itu apa sebenarnya? Rasa menyesal, itu yang taubat. Walaupun berarti kalinya baca astagfirullah, itu rasa menyesalnya tak ada. Anda taubat nama itu dah. Apalagi kau astagfirullah kau memici anak. Astagfirullah perangai yang lain. Itu tidak taubat tu dah, Bu. Ya nak, itu untuk menjadi legalitas saja tu nya. Ya kan? Jadi rasa menyesal itu Allah tahu tuh. Nah, yang betul-betul menyesal di dunia ini melakukan perbuatan salah, mana yang lip apa namanya? Lip service, ya kan? Manis di bibir gitu ya. Rasa takut, rasa sengsara itu nanti dikeluarkan tuh. Ya kan? Dikeluarkan dari hatinya, semua terkuak. Jadi kuburannya dibongkar, dadanya dibongkar, kemudian dipacalian kayaknya sedetail-detailnya, kok apa namanya itu, BB-nya, barang buktinya, dipacalian sandonya, maka memantahnya, ya kan, maka memantahkan maka disampaikan, disampaikan soal itu dibongkar sandonya, ya kan. Tidak ada yang di hadapan Allah itu yang tidak terbongkar habis. Semuanya dibongkar habis. Ya kan? Ada deteksinya. Makanya sebenarnya kalimat yang menggunakan kata Rob itu sebenarnya kan dari tidak ado di adoan. Apalagi yang ado.
Yang tidak ado saja diaduan oleh Allah. Kini nalah ado, masa Allah tidak tahu? Nah, itu makanya pakai Rob di situ. Ya kan? Kan tidak disebut Allah di situ kan? Apa kata itu? Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan yang memberi mereka rezeki. Tuhan yang memberi mereka kekuatan. Itulah Rob. Kini Allah yang Rob tadi yang maha mencipta, yang maha memberi, yang maha berkuasa itu juga yang mengatakan bahwa kalau kita pakai kata-kata sayalah Tuhan manusia yang mengetahui pekerjaan, perbuatan, lahir, batin manusia yang tersembunyi, yang nyata, sampai jo perasaan-perasaan manusia tahu gitu Allah. Kira-kira apa bentuknya itu, Bu? Iya kan? Yang merasuan bahasa Allah tahu tu orang yang tahu je Allah lah, Bu. Saya ulang lagi. Yang tahu bahwa Allah itu mengetahui adalah orang yang tahu pula dengan Allah. Kalau dia tidak kenal dengan Allah, dia tidak tahu. Ambo tanya tahu. Ada orang baca Quran, sedang baca Quran. Yang paling tahu bacaannya benar atau tidak benar itu siapa? Hah? Tentu orang yang paling tahu loh tentang Al-Quran itu. Makanya juri MTQ itu yang tahu tentang Al-Quran. Kalau orang awam saja itu tidak tahu. Mana salah, mana batu, mana makhrajnya, mana ikonnya gitu. Kalau orang awam saja mendengar mungkin suara sih terangan. Santiang yang baca Quran. Batu. Nyo suara sih terangan. Yang isinya apa? Yang tahu tentang seseorang itu benar bacaan Al-Qurannya, tentu orang yang punya ilmu tentang semakin kita mengenal Allah, semakin tahu tentang Allah. Jadi yang tahu orang berilmu atau tidak berilmu, ya orang berilmu juga. Jadi juri, ya permainan bola kaki, jadi wasitnya itu yang tahu dengan permainan itu, maya offset gitu ya, maya melanggar aturan gitu ya, pastilah gitu. Orang yang fasih bacaan qiraat hanya diketahui oleh orang yang ahli tentang qiraat. Tidak mungkin lah ibu-ibu awak tak tahu tentang qiraat itu, kan? Yo fasih bacaan qiraatnya gitu ya. Awak saya tidak tahu kan? Maka itu yang tahu dengan kehebatan Allah itu adalah ya orang yang mengerti juga. Ya kan? Jadi apalagi contohnya itu? Iku rumahku Mas Haji, iku bangunannya bagus enggak bagus, itu siapa yang tahu, Bu? Iya, orang tahu juga dengan bangunan. Ya enggak? Jadi itu. Kalau awak enggak tahu tentang bangunan, pokoknya di bangunan cancak modelnya lah pakai kuatannya iko. Nyogoyang digempah sontah bio. Siapa yang tahu tuh? Tentu orang yang ahli tentang bangunan. Oh iko 8,8 gue gempah dah aku doce. Baku isanya ngecek beritu. Karena nya ahli tentang bangunannya, cari konstruksinya, nya tahu gitu. Jadi kehebatan tukang kayu itu ya tukang kayu lah, Bu. Makanya beringin bisa tumbang di tukang kayu kan. Iya, Bu. Hah? Hanya bisa buat mebel. Iya kan? Nah, jadi kehebatan pelukis bisa diketahui oleh siapa? Iya. Punya lukisannya punya nilai yang hebat. Ini punya ini, punya ini. Kalau awak nak tentu jalan apa lo kok hebat lo kok nak coret-coret melirikusnya gitu ya. Karena awak tak punya ahli di situ kan. Awak yang nampak-nampak saja awaknya gitu ya. Ya kan? Maka itu sebenarnya pengetahuan Allah yang maha teliti itu bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu tentang Allah. Makanya
Islam mengajarkan pengetahuan tentang itu. Maka itu kunci pentingnya, ibu-ibu. Allah Maha mengetahui tentang apa yang manusia kerjakan di dunia. Itulah kalimat khabir. Khabir itu di belakang kan letaknya ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Di belakang ditaruh di situ. Menunjukkan tekanannya luar biasa tentang ilmu Allah terhadap manusia. Lalu efeknya kawa apa? Kalau Allah mengatakan saya amat teliti terhadap apa yang manusia kerjakan, besar kecil tersembunyi atau yang nyata, ya kan, malah rasa pun itu semuanya aku tahu kata Allah. Maka dari itu tujuannya adalah supaya kita mempersiapkan yang terbaik untuk hari ketika manusia itu dibangkit. Awak sudah tahu gini, nak. Setelah awak belajar baru awak tahu. Allah ingatkan. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Ya kan? Apakah manusia itu tidak paham, tidak tahu kalau mereka akan dibangkit dari kubur. Setelah awak belajar baru tak kena ada awak bangkit dari kubur tidak membawa apa-apa. Ya kan? Baru awak tahu. Kinilah tahu tidak bawa apa-apa. Itu masih awak simpan-simpan yo. Besok tidak akan membawa. Jangan simpan-simpan. Itu masalahnya. Iya kan? Kalau ingin, tentu hari inilah. Tidak mau dibawa kan bu. Kok dapat memang harap tu dibawa mati bu. Iya, dibawa mati. Jangan ditinggalkan di dunia. Maka itu siapkan diri terbaik untuk kembali kepada Allah. Saya tahu bahwa nanti akan dibangkit seperti itu, lalu saya yakini bahwa itu akan terjadi dan saya beriman untuk itu. Itulah pernyataan kita setelah kita paham bahwa akan dibongkar semuanya. Saya tahu banyak kelemahan, saya tahu banyak dosa, saya tahu banyak kesalahan selama ini, maka itu saya ingin bertaubat. Itulah makna penyesalan. Saya tahu kalau saya kekurangan ibadah, selama ini banyak yang lalai, ya kan? Saya tahu itu, lalu saya ingin taat. Itu efeknya. Saya ingin beriman, saya ingin bertaubat, saya ingin taat kepada Allah. Karena kita akan mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Kalau dilihat nanti di dalam surat An-Nazi'at, boleh ibu buka sedikit surat An-Nazi'at, nanti akan kita lebih dalami. 89 ayatnya, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Apa di situ? Ya. An-Nazi'at ayat keberapa? Surat keberapa? Ya, ayatnya ayat 8 dan ayat 9. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Kenapa takut? Karena hatinya itu akan dibongkar. Nah, gitu. Lalu apa yang terjadi? Absaruha khashi'ah. Pandangannya itu pandangan takut. Kalau pandangannya takut, kamanyo madok. Menaku sih gitu lah. Itu akan terjadi. Ya kan? Kalau tadi afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Lalu yang mereka rasakan qulubi yauma izin wajibah. Hatinya yang akan dibongkar tadi itu pada hari itu sangat takutnya. Sangat gemetar hatinya itu.
Luar biasa ketakutan yang terjadi pada waktu itu. Tapi itu hati sia. Hati sia tuh. Hati yang tidak beriman. Hati yang penuh dengan dosa. Hati yang penuh intrik-intrik hari ini. Ya kan? Hati yang hari ini ingkar kepada Allah. Yang tadi bahasanya apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Ya kan? Nah, itu dia tuh. Sehingga karena begitu hatinya mau dibongkar, rasa takutnya yang luar biasa itu, sehingga matanya tertakur dia. Tertunduk pandangannya. Karena apa? Karena lagi stres dia. Stresnya bukan stres yang sembarangan, wajifah. Biasanya pakai al-khauf. Kalau takut-takut di dunia aku, Bu, takutnya tuh khauf namanya. Kalau di dunia, maka ada kalimat itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kan ada itu. Pasti kami uji engkau dengan satu di antara rasa takut. Takut kekurangan harta, takut kematian, takut hilang jabatan, takut ada gempa, itu khauf. Tapi di sini wajifah. Wajifah itu memang, kalau hari ini ketahuan kita salah masih bisa minta maaf. Kalau hari ini kita berdosa bisa minta ampun. Tapi ketika itu baru dibongkar, nggak ada lagi kan. Minta-mintanya kepada Allah, ya Allah kembalian kami ke dunia. Ada nggak surat As-Sajadah itu? Ayat ke-12 kan? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini tuh terjadi kan? Sekiranya manusia itu melihat bagaimana nasib orang-orang berdosa nanti di hadapan Tuhannya ketika dia dibangkit dari kuburnya, lalu dibongkar hatinya itu bergetar karena ketakutan yang luar biasa. Pada waktu itu mereka baru paham. Ya Allah, telah kami lihat ini, ya Allah, telah kami dengar ini, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Mengapa minta kembali ke dunia? Kami akan beramal, ya Allah. Ini dibukaan amalnya gini, baru bisa minta balik ke dunia beramal balik. Ya kosong sih isi amalnya baca ya. Ya kan? Yang tak yakin hari ini, kami akan yakin besok, ya Allah. Bu, kalau seandainya dibalikan manusia tuh ke dunia kira-kira lain yakinnya. Kok dia balikan ke dunia balik kira-kira gue. Lain yakinnya rasanya. Iya. Ketika gempa datang, apa yang dilakukan oleh manusia? La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis gempa? Lupa kan? Itu sama aja orang di tengah laut, Bu. Terombang-ambing dengan badai yang luar biasa. Ya kan? Sambil berpegangan la ilaha illallah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Mana tak jatuh nyopacik lantai itu, ya Allah selamatkan, ya Allah. Mungkin ada yang sampai bernazar mungkin. Ya Allah kok selamat abo sampai ke tepi, ya Allah abo ke patuh selai gitu ya. Sudah tu mulai menuju ke tepi. Angin sudah habis. Ya kan? Nak ada angin lain. Lalu mulai menapi di pelabuhan. Sudah tu nyo melompat ke darat, tiba di darat nyo melenggang-lenggang leh. Lama goyangnya, lupa nyo pasal. Tadi di laut tadi nak tanggung-tanggung doh. Ya Allah, kok selamat ya Allah. Tiba di darat, ya lama lenggang-lenggang, selai ala lupa nyo. Itulah manusia. Jadi kalaupun dikembalikan, tapi itu mustahil ya.
mustahil manusia itu akan dikembalikan oleh Allah. Itu yang disebut dengan kalimat inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir.